sekarang yang terakhir adalah algoritma A bintang atau A star. Nah, perbedaannya adalah kita di sini melakukan proses eksplorasi dengan memperhatikan kombinasi dari nilai PET dan dari nilai estimasinya. Jadi yang kita perhatikan di sini teman-teman adalah nilai PET-nya yang tadi kayak di UES, di Uniform Courses, dengan di tadi yang kita gunakan di GBFS. Jadi kita melakukan proses penambahan dari GN dan HN-nya. Jadi kalau kita mau menggunakan ASERT, pertama kita harus punya PET yang nilainya berbeda, lalu kita harus punya nilai estimasi. Jadi nanti kita tinggal menambahkan setiap titik itu berapa nilai GN-nya, berapa nilai GN-nya dan berapa nilai estimasinya. Lalu kita ambil seperti biasa adalah nilai yang paling kecil. Jadi seperti ini. Kalau tadi kita hanya memperhatikan ini di GBFS, di UCS kita baru memperhatikan yang GN, maka di A bintang, di A star, kita harus menambahkan GN dengan HN-nya. Lalu kita dapatlah fungsinya, lalu kita pilih fungsi yang paling kecil seperti biasa. Sampai kita bisa melakukan eksplorasinya. Itu kalau A bintang. Oke, kita lakukan latihan bersama-sama ya, teman-teman, biar teman-teman lebih paham lagi untuk proses yang ada di sini. Oke, sekarang kita akan gunakan yang barusan ya. Kita gunakan metode yang barusan itu adalah metode A star. Kita gunakan metode A star. Kalau A star di sini teman-teman kita lihat yang menjadi tujuan kita adalah yang menjadi set awal kita adalah A, maka yang menjadi tujuan kita adalah G ya, karena dia mempunyai nilai estimasi 0, maka tujuan kita ada di sini. Ya, silakan teman-teman kita eksplorasi bersama-sama. Kita perhatikan tanda panah ya, berarti tanda panah itu bisa memperlihatkan tujuan dari atau eksplorasi dari satu titik ke titik yang lain. Dari A itu kita bisa ke C, D dan B. Kita hitung berapakah nilai di C. Berarti 20 ditambah 72. Berarti, ya ada. 72. Ini kan nilai C-nya 72 ya. Nilai PET-nya 20. Berarti kita dapat 92. Sekarang kalau dari D itu nilai PET-nya 50, nilai estimasinya 57. Berarti 57. dapat berapa di sini? 107. Oke, 107. Sip. Nah, sekarang kalau dari A ke B, jaraknya 10, B-nya 70. 70. 80. Oke, dapat 80. Mana yang lebih kecil? 80. Oke, 80. Berarti kita lihat, B itu bisa kemana saja? Lihat tanda panahnya. E sama B. Oke, berarti kita ini dari S ya, 80 itu. Jadi, oke, kita hapus dulu. Nah, kita eksplorasi E. E dari B dari A ke B, maka dapat PET-nya berapa? Nilai PET-nya 100 dari A ke B ke E dapat berapa nilai PET-nya? 110 ditambah estimasi E 28. Berarti jadi berapa nilainya di sini? 138. Oke, jadi paling besar ya. Nah, sekarang kalau dari B langsung ke G, berapa nilai PET-nya? 10, Bu. 160. Berarti ditambah 0, di sini dapat 160. 160 itu kalau G-nya dari B ya. Dari B, B-nya dari A. Bukan dari S, ini dari A ya. Saya salah tadi. Dia 160, 92, 138. Berarti teman-teman, kalau kita lihat nilainya 160 itu belum menjadi paling kecil ya. Kita lihat C ada yang paling kecil nih, 92. Kita explore. Nah, C itu bisa kemana saja?
F. F, E sama ke B. Nah, lihat tanda panahnya ya teman-teman. Kita cek dulu yang F. Berapa nilai di F? Berapa nilai petnya? 45. 50 ditambah 45. 45. Berarti ini dapat berapa? 45. 75. Oh, dapat berapa? 75. 20 ditambah 30 dapat 50. Kan kalau 50. ditambahkan ya, 50 ditambah 45 jadi 90. 25 Bu. 95. Oke, ini kita hapus 92-nya. Ini 90 F dari C ya, F dari C. Kalau sekarang di E, ini kan tadi E-nya kalau dari B ya. Dari B A. Sekarang kalau dari E-nya ini dari C. Maka dia dapat nilai petnya 90 98. ditambah 28 berarti tambah dulu ininya. 20 ditambah 70 90 ditambah 28 jadi 100 128. berapa? 108. 118 18 Bu. 118 ya, 118. Ini kalau E-nya dari C. E-nya dari C. Nah, selanjutnya ada lagi nggak jarak dari C? Oh, ada dari ke B. Nah, berarti dari B itu sekarang berapa nilainya? 20 ditambah 70. Ini teh yang 100, sorry ya, 120. Berarti 20 ditambah 100, 120. 120 ditambah 70. Berarti 100. 190 kalau si B ini dari si C ya, dari C. Oke, sekarang kita bandingkan nilainya. Mana yang paling kecil? 95, 18, 118, 135, 190, 160. Yang paling kecil adalah si F ya. 95. Oke, kita lanjut. Sekarang F menuju kemana? Ke G. Kita eksplorasi. Berapa jumlahnya berarti sekarang? 2, 10, 50, 110. 110. Berarti di sini dia dapat nilai 110. Kalau G-nya itu dari F. F-nya dari mana? Oh, F-nya dari C ya. Nah, F-nya dari C. Karena F bisa dari E. Ini F dari C. Sekarang, apakah dia jadi nilai yang paling kecil? Tidak. Ada yang lebih kecil nggak dari 110? Tidak. Tidak ada. Nah, berarti kalau sudah tidak ada nilai yang paling kecil lagi, nah, berarti di sini dia sudah bisa mencapai yang optimal berdasarkan akses ini. Berarti optimalnya karena dia sudah dapat nilai yang paling kecil itu dari A kemana? Ke C ya, ke F, lalu ke G. Nah, ke G. Bisa teman-teman ya. Jadi walaupun tadi kita menemukan G paling awal dari B, tapi ternyata nilainya tidak menjadi lebih kecil. Jadi kita telusuri lagi sampai kita mencapai D yang lebih kecil. Kalau tidak ada lagi yang lebih kecil, oh ada teman-teman. D itu lebih kecil ya, 117. Coba perhatikan. Ada 107 di atas nih. Wah, berarti kita harus eksplorasi lagi dong. Wah, ini belum tentu yang bagus nih si jalur biru ini. Kan kita sudah punya 2 jalur ya tadi dari A, tadi jalur pertama itu A ke B ke G. Ini jalur ini 160. Yang biru jelas 10. Wah, ternyata masih ada nih teman-teman, kita belum selesai nih. Ada 107 di D. Kita eksplorasi lagi. Ayo bantu saya eksplorasi lagi. Dari D. Kita D bisa ke mana saja? Bisa ke E. Ya betul, ke C, ke E sama ke B. Oke, kita punya 3 nih. Coba kita hitung. Dari D ke C, berapa nilai petnya kalau kita jumlahkan? 100 ya? 100 ditambah estimasi C berarti 172. Ini 172. Yang jadi lebih besar nih. Sekarang ini dari D. Dari D. Sekarang kalau dari E langsung, berarti ini jumlahnya berapa? 50 ditambah 70. 120 ditambah itu berapa? 28, berarti 148. 148, oh ini lebih besar. 148 lebih besar. Sekarang kalau dari D ke B, 50 ditambah 160. 210 ditambah 70. 170 berarti 180. Wah, ini terlalu besar ya. Sekarang ada yang lebih kecil tidak?
dari 110. Berarti kita punya 172, 118, 138, 280, ini 140, 160, 110. Nah, baru kalau sudah kita memastikan, nah ternyata memang yang lebih kecil itu dinilai 110. Nah, berarti benar yang biru tadi yang lebih bagus menurut Astar. Tapi kita harus memastikan ya, karena tadi kenapa kita lakukan lagi? Karena ternyata titik D itu lebih kecil. Tapi setelah kita telusuri, titik D ini malah nilainya lebih besar lagi. Ternyata memang posisi garis biru inilah yang paling optimal menurut si Astar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman tekniknya. Selama masih ada nilai yang lebih kecil dari nilai yang sudah mencapai tujuan, itu kita harus telusuri sampai memang memastikan bahwasanya nilai yang sudah mencapai tujuan inilah yang paling kecil.